Biar ketahuan sama panitia nanti ya. Iya, iya. Kan terakhir mencium jauh. Tapi dekat. Cadangan Cadangan yang mana? Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridha ilahi. 30 hari telah kita lewat, segala doa semoga diijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Kita lewati segala doa semoga dijabahi. 30 hari bulan yang suci, semoga dapatkan kemenangan. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Tolong ini dijalankan Pak. Ini dijalankan. Tabung macamnya. Baik, kita akan segera mulai acara kita. Sekali lagi pada ibu-ibu yang bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal warga Rispa 3 dan 4 yang diselenggarakan oleh BKM Mozasa pada hari yang penuh keberkahan ini. Tidak lupa salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sang pembawa risalah yang mengajarkan kita untuk senantiasa merajut silaturahim dan saling memaafkan. Bapak Ibu yang berbahagia, acara halal bihalal ini diselenggarakan sebagai kelanjutan ibadah puasa Ramadan yang telah kita lalui bersama. Setelah sebulan penuh menahan diri, beribadah dan membersihkan hati, kini saatnya kita memperkuat ikatan persaudaraan sebagai sesama muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Melalui momen ini, mari kita jadikan silaturahim sebagai sarana untuk memperbarui hubungan yang mungkin sempat renggang di antara kita, saling memaafkan atas segala khilaf baik sengaja ataupun tidak, kemudian memupuk kebersamaan untuk kemajuan mushola Mozasa kita yang tercinta. Tidak lupa mewakili pengurus BKM Mushola Mozasa, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan menjadikan silaturahim ini sebagai pintu rezeki, kesehatan dan keberkahan. Sebagai pembuka acara, mari kita resapi dulu keagungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang kedua adalah kata-kata sambutan. Untuk yang pertama, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua BKM Mushola Muzassar kepada yang kami muliakan Bapak Muhammad Aris Tahir. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Lurah, Bapak Ilham Habib Nasution. Ini Pak Lurah, sebagai informasi, di musola kita ini mulai dari pengurus kelas yang tertinggi sampai paling bawah kebanyakan dominan warga Nasution. Seterusnya yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Al-Ustadz Haji Ahmad Suban LC. Ini Nasution juga, luar biasa. Nah, sengaja Pak, sengaja. Pak Mufti menjawab. Karena Pak Suban ini atas rekomendasi ibu-ibunya. Saya nggak tahu kalau makin Nasution, tapi ternyata ini kadarullah. Nasution. Seterusnya yang kami hormati Bapak Qarid kita dari Ustaz Pak Ilham, yang kedua kali Ustaz kemarin ya. Tarawih kemarin di sini kalau tidak salah ya. Seterusnya yang kami hormati dan kami muliakan tamu kami, tamu dan kami, saudara kami dari Badan Kemakmuran masjid di sekitar kita, masjid penumpang Mushola Muzassar. Ya, karena Mushola Muzassar berada di tengah-tengah, dan insya ke depan Mushola Muzassar kita akan jadi masjid karena sudah ada muslimah dan an-najirin. Ada dari BKM Muslimin, BKM Masjid An-Najirin, lalu Masjid BKM Masjid Al-Aziz ya, Jalan Pila Kencana. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Terusnya yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, warga di lingkungan 1, khususnya warga Rispa 3 dan 4, wabil khusus jamaah Mushola Muzassar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita tak lupa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah, maka alhamdulillah pada kita semua masih diberi umur yang panjang,
kesehatan yang prima, dan terutama sekali adalah keringan langkah, sehingga alhamdulillah kita bisa sempat hadir di halaman musola madrasah yang kita cintai ini dalam rangka satu tujuan, yaitu setelah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, kita melaksanakan acara halal bil halal, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, sekaligus adalah forum wadah silaturahmi ya, di antara kita sesama warga yang tidak sempat barangkali mengunjungi satu sama lain. Inilah momen yang tepat untuk melaksanakan acara silaturahmi. Di samping itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini juga di lingkungan 1, sebagai informasi saya dengar bahwa ada beberapa pasang ya yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kalau khusus untuk jamaah musola Mujasa, ada Bapak kita, Bapak Ponidi dan Ibu, insya Allah. Kemudian ada lagi satu pasangan, yaitu Bapak Dr. Isa Harahap, bukan Nasutionnya Harahap ya. Lalu saya dengar ada juga yang lain, tapi yang kami sempat adalah yang catat adalah khusus untuk jamaah musola Mujasa yang kita terpuntawari malam ini. Kita akan melaksanakan doa syukur dan doa selamat atas rencana keberangkatan bapak-bapak kita tersebut. Selanjutnya, bapak-bapak rahimakumullah, mari kita tak lupa menyampaikan salam dan selawat kita ke hari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya atas nama pengurus Badan Kemakmuran Musola menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yang ingin sampaikan tentunya adalah kembali rasa terima kasih kami, penghargaan yang setinggi-tingginya, yang setulus-tulusnya kepada kita semua atas kesediaan, kelapangan waktu dan keringan langkah bapak-bapak sudi kiranya menghadiri acara halal bil halal yang sebetulnya pada dasarnya dilaksanakan bersama antara, ini juga laporan ke Pak Lurah, ini Prakarsa Kepala Lingkungan 1 bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Musola Mujasa. Ini karena tanpa Pak Kekling ini juga tidak terlaksana dengan seperti ini Pak Lurah. Ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian tentunya ucapan terima kasih juga yang setinggi-tingginya tak lupa kami sampaikan, terutama kepada pengurus ataupun panitia acara halal bihalal pada malam hari ini, terutama ibu-ibu, karena terus terang ibu-ibunya sangat besar perannya, supportnya, dukungannya. Tanpa peran ibu-ibu, saya rasa acara pada malam hari ini tidak terlaksana seperti apa adanya semalam ini. Oleh karenanya saya terus terang, kami pengurus BKI merasa terharu dan bangga melihat antusiasme ibu-ibu. Dari beberapa hari yang lalu kami rapat bersama membicarakan tentang rencana ini, sampai tadi sore menjelang maghrib tidak henti-hentinya mereka bekerja sama, bergotong royong menyediakan segala sesuatunya sehingga pelaksanaan halal bihalal tahun 1446 Hijriah bisa terlaksana seperti ini. Oleh karenanya kami sangat berharap mudah-mudahan keguyuban, kebersamaan,
dan dukungan ibu-ibu. Setiap kegiatan yang ada di Mushola Mujasa ini senantiasa kita pertahankan untuk masa-masa yang akan datang, insya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Selanjutnya poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para donatur, bapak-bapak yang telah memberikan wakaf infaknya, sehingga alhamdulillah Mushola Mujasa pelan-pelan tapi pasti berbenah diri, termasuk bisa membangun, memasang kanopi seperti ini permanen. Alhamdulillah dengan kanopi seperti ini tidak lagi kita direpotkan dengan bongkar pasang setiap tahun, mungkin 2-3 kali. Alhamdulillah kita bisa pasang kanopi yang permanen. Demikian pula dengan para bapak-bapak yang memberikan infak donasinya secara rutin, secara periodik, ya, sehingga kegiatan operasional Mushola Mujasa, kegiatan ubudiyah di Mushola Mujasa senantiasa berlangsung seperti halnya selama bulan puasa. Alhamdulillah tarawih tidak pernah kosong, alhamdulillah saatnya hampir penuh, baik laki-laki dan perempuan, ibu-ibunya. Kemudian pengajian ahad pada subuh, ceramah tanpa sebelum tarawih sepanjang setiap malam kita laksanakan dengan mengundang, memanggil para dai. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan hal ini bisa dipertahankan. Terima kasih sekali lagi para donatur, para bapak-bapak hadirin yang telah memberikan infaknya. Mudah-mudahan kegiatan ubudiyah di Mushola Mujasa ini makin hari makin semarak, insya Allah. Selanjutnya informasi poin yang keempat yang disampaikan adalah insya Allah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah di Mushola Mujasa kita ini kita melaksanakan kurban, pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah sudah yang insya Allah yang keempat kalinya kita sudah laksanakan, kalau tidak salah ya, minta maaf kalau salah. Dan untuk ke depan tahun kelima yang akan datang, insya Allah alhamdulillah tahun ini sudah terdaftar 21 peserta calon kurban. Artinya sudah 3 ekor sapi. Kalau sebelum-sebelumnya ada 15 ekor. Nah tentunya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, terkait dengan pelaksanaan hewan kurban ini sudah 4 kali, tentunya banyak pengalaman. Ada plus minusnya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Tentunya panitia akan mengevaluasi yang kurang bagus, kita akan perbaiki. Kalau perlu kita tinggalkan, tapi kalau yang bagus kita pertahankan, kita tingkatkan. Tapi yang jelas bahwa pelaksanaan hewan kurban sebagai salah satu syiar Islam, salah satu pesan, salah satu syiar Islam harus kita teruskan, harus kita permanenkan, harus kita laksanakan terus menerus secara kontinu. Oleh karenanya pelaksanaan kurban kalau bisa tetap tersentralisir di Mushola Mujasa ini. Terlepas masalah nanti bagaimana pelaksanaan, ada plus minusnya, ada kekurangannya, kita akan evaluasi, kita akan perbaiki. Kita akan musyawarahkan bersama-sama. Insya Allah kita ambil yang terbaik. Kemudian yang terakhir tentunya kembali kami sebagai pengurus, barangkali dalam pelaksanaan ibadah baik selama Ramadan maupun di Ramadan masih banyak kekurangan dalam pelayanan, ya. Tentunya insya Allah ke depan itu akan merupakan pekerjaan rumah kami untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Dan poin terakhir tentunya terkait dengan rencana pemberangkatan calon jemaah haji kepada Bapak Ponibi dan Ibu, kepada Bapak Dr. Isa dan Isa Arab dan Ibu. Tentunya kami mewakili pengurus DKM Mushola Mujasa menyampaikan selamat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sehat berangkat, sehat pulang dengan membawa predikat haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Gunung Johor, Bapak Ilham Nasution. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ahmad Subhan LC yang sudah
bersama kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pengurus Mushola Mujasa beserta ibu-ibu pengajian perwiritan di lingkungan satu ini yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan halal bihalal pada malam ini. Para anak kami, hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita umur, kesehatan serta keringanan langkah sehingga dapat hadir di acara halal bihalal yang diadakan pada malam hari ini yang merupakan malam yang ke-9 Syawal tahun 1446 Hijriah. Kemudian mari pula kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam sebagai penyuluh hidup dan kehidupan kita, baik kehidupan dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak nanti. Dan tentu saja sebagai umatnya kita mengharapkan syafaatnya di saat-saat menentukan di yaumul hisab nanti. Pada kesempatan ini sebagai jamaah, sebagai warga lingkungan satu, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan BKM Mushola Mujasa yang telah mengadakan kegiatan ini dari mulai kegiatan Ramadan sampai dengan hari ini. Dan tentu saja usaha-usaha ini hendaknya diteruskan sampai nanti seperti mana kita lihat sekarang ini banyak warga yang menghadiri. Kalau saya bandingkan dengan 30 tahun yang lalu, musola ini gak banyak, hanya berapa orang saja yang hadir tarawih. Tapi sekarang karena sudah banyak orang berdomisili di sini dan anak-anak kita pun sudah besar-besar pula, nah sehingga kelihatan seperti panas sudah berbanyak. Nah inilah barangkali tantangan kita yang dulunya musola ini cukup lapang, besar, tapi sekarang sudah terasa semakin sempit ya. Dan tentu saja keramaian ini juga banyak masalah-masalah ke depan, terutama dalam hal hubungan antar sesama ya, antara masyarakat. Jadi kalau mengejarkan yang baik itu pasti banyak tantangannya. Jadi ada saja nanti ya hal-hal yang kecil-kecil bisa jadi besar dan sebagainya. Ini perlu ketahanan iman. Jadi selama kita berinteraksi lebih kurang 1 tahun ini sampai dengan Ramadan, dari Ramadan lalu sampai dengan Syawal ini, mungkin di dalam hati kita masih ada tersangkut gitu ya. Ada tercatat nama seseorang gitu. Nah, pada hari ini di Idul Fitri ini yang mulia ini, kita bukalah hati kita selebar-lebarnya, hilangkanlah segala sesuatu yang ada di sini sehingga kita benar-benar menjadi Idul Fitri kembali bersih. Nanti Ustaz kita menjelaskan bagaimana caranya. Tadi qori kita tadi sudah menyampaikan ya. Wal afina 'anil nas ya, Allah yuhibbul muhsinin. Jadi memaafkan sesama manusia itu satu perbuatan yang sangat baik dan itu paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan dalam hidup ini adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah suka, sayang sama kita, tak ada lagi balasan kecuali masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini dapat berlanjut dan silaturahim dan kekompakan kita di dalam warga lingkungan satu ini semakin kokoh ke depan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan, keimanan, keringanan langkah itu dapat hadir di Mushola Mujasa yang kita cintai. Yang terhormat dan yang kita muliakan sama-sama
Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Ahmad Suban Nasution LC, yang sama-sama kita hormati Ketua BKM Mujasa Bapak Haris Taher beserta jajaran, yang kami hormati tokoh masyarakat Profesor Dr. Insinyur Dharma Bakti Nasution MS, yang saya hormati tokoh agama Ketua BKM Muslimin Bapak Yan Eli Poluan, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Gunung Johor, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Namora, Kahanggi, Tulang, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa saya sebutkan ini? Karena katanya banyak orang Tapsel, orang Mandailing katanya di sini. Kebetulan tadi Pak Ustadznya Nasution, tokoh masyarakat Nasution, ulahnya pun katanya Nasution. Ini entah kebetulan, entah gimana. Tidak lupa juga kita ajarkan bimbingan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir. Acara seperti ini kayaknya sudah sangat jarang dilaksanakan di lingkungan-lingkungan lain. Makanya acara ini kami apresiasi, sangat bagus, karena di zaman sekarang ini masyarakat kita masyarakat yang menuju ke apatis, sesama jiran tidak saling kenal, itu banyak terjadi di Gedung Johor ini, tidak saling peduli. Mungkin era digitalisasi efeknya seperti ini mungkin. Makanya kami dari pemerintah setempat mengharapkan menumbuhkan lagi rasa gotong royong, rasa kepedulian. Beberapa belakangan ini banyak terjadi tindak kejahatan di Kecamatan Medan Johor, mulai dari begal, pencurian, macam-macam. Untuk itu kami dari pemerintah setempat mengharapkan kepada orang tua yang punya anak lajang yang masih lasak-lasaknya, tolong dikontrol, karena kami banyak mendapati menangkap anak-anak di bawah umur itu melakukan kekerasan, melakukan pencurian. Inilah yang kami temukan setiap malam minggu atau malam-malam libur dan malam-malam hari besar. Itu mulai dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3. Sangat disayangkan, orang tuanya juga sangat sedih lah melihat tindak anaknya di luar. Kami juga kasihan melihat korban juga, melihat si pelaku juga kasihan. Makanya itu kami mengingatkan kepada kita semua, tolong anaknya kalau sudah jam 10 malam mohon dicek Bapak Ibu, tolong ditelepon anaknya di mana posisinya, kalau bisa disuruh pulang, karena sekarang 2 gendangnya, kalau tidak dibegal, membegal ya, itulah gendangnya di jalan.
banyak kejadian yang kemarin di Nasution meninggal, padahal dia mau pergi kerja, nyawanya melayang. Itu sekedar intermezzo untuk kita semua. Di sini saya terima kasih telah diundang di acara halal bihalal dan tepuk tawar katanya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Habib Nasution. Saya lahir di Johor, besar di Johor. Mungkin orang tua saya mulai tahun 45 sudah tinggal di Johor ini. Jadi saya pernah tugas di Madrid Natal 13 tahun. 2015 saya pindah ke Johor. Kemudian saya ditugaskan lagi sama Bapak Wali Kota untuk menjadi lurah di Johor mulai bulan 6 tahun 2024 kemarin sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi kami dituntut pimpinan kami untuk selalu mengayomi masyarakat 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu ada permasalahan, kami bersama Kepala Lingkungan siap melayani Bapak Ibu. Itulah tugas kami untuk mengayomi masyarakat yang ada di Kelurahan Berim Johor. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada nanti perlu berbincang-bincang atau apa, bisa nanti datang ke kantor. Kalau ada urusan-urusan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, atau jumpa di jalan jangan sungkan negor, nanti tegur saja. Dan ada warga lingkungan satu nanti, atau bisa ke Pak Keplingnya juga bisa, nanti urusan ke Pak Keplingnya yang membawa berkasnya ke kantor lurah biar kita proses. Kemudian dari Pak Profesor juga mau ada urusan katanya. Kami sini siap, saya bilang. Kami siap membantu kamu, ya Profesor. Demikian untuk yang mau naik haji, kami doakan semoga selamat sampai tujuan dan pulang. Doakan kami yang belum bisa berangkat untuk bisa berangkat dan jadi haji yang mabrur. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ini juga di lingkungan satu, sebagai informasi saya dengar bahwa ada beberapa pasang ya yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kalau khusus untuk jamaah mushola Mujasa, ada bapak kita, Bapak Ponidi dan Ibu, insya Allah. Kemudian ada lagi satu pasangan, yaitu Bapak Dr. Isa Harahap, bukan Nasutionnya Harahap ya. Lalu saya dengar ada juga yang lain, tapi yang kami sempat adalah yang catat adalah khusus untuk jamaah mushola Mujasa yang kita tawari malam ini. Kita akan melaksanakan doa syukur dan doa selamat atas rencana keberangkatan bapak-bapak kita tersebut. Izinkan saya mau menyampaikan status untuk keberangkatan haji saya. Sebenarnya saya ini masuk ke dalam cadangan untuk keberangkatan haji tahun 2025 ini. Saya dan istri, cuman mungkin Pak Ponidi beserta Ibu sudah tetap ya. Kalau saya dan istri status kami masih cadangan dan kami sudah memasuki tahap pelunasan untuk keberangkatan haji. Mohon doa dan dukungan, doa restu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Semoga saya dan istri bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita bersama masih dapat berhadir di tempat yang penuh barokah ini, yaitu Mushola Mujasa. Teriring salawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dalam kehidupan kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, yang mana syafaat beliau sangatlah kita harapkan. Insya Allah semua bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah pada musim haji tahun ini jemaah kita ada yang mendapat giliran keberangkatan, yaitu Bapak Polidi dan Ibu Nurbaiti, juga Bapak Dr. Isa dan Ibu Linda Panjaitan. Insya Allah dimudahkan oleh Allah segala amal ibadah di sana, diberi kesehatan, diberi kesabaran dan keikhlasan agar pulangnya menjadi haji yang mabrur. Kami juga mohon sekiranya di sana bapak-bapak dan ibu sekalian dapat mendoakan kita yang di sini, karena doa orang yang sedang bersafar makbul insya Allah, agar kami juga bisa berhaji seperti bapak-bapak dan ibu sekalian. Tepung tawar hari ini adalah doa kami semua, doa dari jemaah Mushola Mujasa, doa dari perwiritan Nurul Hidayah untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk itu secara simbolis kami akan memberikan pulut seperti biasa, pulut dan ayam panggang, itu menandakan kalau kami ikut berbahagia, kami ikut mendoakan bapak-bapak dan ibu sekalian untuk berhaji. Boleh tolong Ika, yuk. Pulutnya boleh dicicipi ya Pak ya, karena ini adalah cara kami untuk ikut mendoakan dan bahagia untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Bismillah. Baik Pak Ibu, mari sama-sama kita mengiringi. Enak ya Pak ya pulutnya ya. Bersalawat. Ayo boleh diiringi dan salawat. Salatullah salamullah ala Wa
rangkaian acara kita untuk tepung tawar haji, yaitu mendoakan haji-haji yang akan berangkat tahun ini telah selesai. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada Bapak dan Ibu sekalian apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berhadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua BKM, Bapak Lurah, Pak Prof, tokoh masyarakat yang kita muliakan semuanya, dan bapak-bapak hadirin, ibu hadirat yang berbahagia, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini Allah pertemukan kita Bapak Ibu. Satu nikmat besar, banyak kegiatan hari raya ini yang kita buat, yang ada biasanya pagi sampai sore Pak. Saya pertama dapat undangan malam Pak Ustadz, kata BKN. Acara apa Pak? Halal bihalal. Loh, malam. Biasanya siang-siang yang banyak. Kenapa? Kalau siang-siang hari raya masih banyak kuenya Pak. Tapi ternyata di musola kita ini malam pun makanannya benar. Acaranya saya lihat tadi mulai dari maghrib. Wah, kalau maghrib kita datang nanti nampak kali Ustaz tuh cepat kali datang, nggak tahu jamaah kita. Jadi saya setelah aja Isa aja datangnya. Itu pun kecepatan. Lebih dulu saya Pak Lurah dari Pak Lurah tadi. Hebat betul. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Allah berpesan kepada kita lewat ayatnya di akhir 185 Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalimatnya saya ambil yang sederhana aja Pak, biar nggak panjang-panjang kita ini Bu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini saja. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan, besarkanlah Allah, bertakbir. Kemudian di tafsir Jalalain menjelaskan, Muslim tidak hanya sekedar hari raya itu membesarkan Allah, tapi lebih mendalam di tafsir Jalalain dijelaskan Bapak Ibu, walitukabbirullah, membesarkan sesama muslim. Ini yang jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih dituntut kepada kita hari ini Bapak Ibu. Ini kita temukan di musola kita ini. Saya terkejut, jemaah kita mau berangkat haji Pak. Yang satu pasang tadi ceritanya masih di daftar tunggu, tapi kita doakan insya Allah. Kemudian yang satu pasang lagi Bapak kita sudah masuk porsinya tahun 2025 ini. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang membesarkan dua Bapak kita ini dan dua Ibu kita ini? Masyarakat kita di sini. Ini tuntutan Al-Quran. Siapa yang akan membesarkan kita Pak? Gak ada kecuali kita. Siapa yang akan membesarkan musola kita ini Bu? Gak ada kecuali kita. Siapa yang membesarkan pengajian kita di sini? Gak ada orang lain kita. Siapa yang membesarkan gedung Johor kita ini Pak Lurah? Gak ada, gak mungkin lurah yang lain atau kecamatan yang lain kecuali orang gedung Johor. Ini tuntutan Al-Quran. Maka pada intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walitukabbirullah, maknanya kata ulama dalam tafsir Jalalain adalah kita muslim harus saling membesarkan. Ada produk muslim harus kita serbu Ibu.
Ada toko kelontongan muslim, kita harus menjadi orang nomor satu untuk mendukungnya. Saya tidak pandai singgung menyinggung, Pak. Tapi apapun ceritanya adalah ayat ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, untuk saling membesarkan satu sama lain. Jangan mau kalau ada orang yang saling mengejek. Jangan mau kalau ada orang yang saling menjatuhkan kita. Oh, Pak Ustadz, kami di sini ya Allah di musola aja. Kok pengurusan ini bukan yang di sini, mohon maaf Pak Ketua BKM. Pengurus masjid saja, pengurus BKM kalau sudah pemilihan, ya Allah, yang lama tak lagi naik sampai berbulan-bulan tak datang ke masjid. Saya ceritakan aja ini karena kebetulan saya juga ketua BKM, Pak. Ya Allah, orang tua, mohon maaf nih, sudah lama ke masjid, tiba-tiba nggak masuk pengurus BKM, nggak datang ke masjid. Saya nggak mau singgung-singgung, saya jelaskan aja langsung. Nggak terpilih lagi, nggak datang ke masjid. Bagaimana coba? Mestinya yang terpilih jadi BKM kita semua dukung, kita semua support, kita semuanya adalah saling membesarkan. Itulah yang disebut dengan berhari raya. Laisal aid liman labisal jadid, walakinnal aid liman taqwahu mutazir. Bukan karena baju baru. Ada yang baju baru, ibu di belakang. Masih banyak ya Pak, masih banyak. Saya lihat-lihat tadi masih banyak. Bukan karena baju baru ini kita identik disebut dengan berhari raya. Tapi orang yang berhari raya kata Rasul adalah ingin takwanya meningkat dari Ramadan ke Ramadan. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ini poin pertama. Jadi yang membesarkan kita, yang membesarkan nama Pak Lurah bukan karena Sutionnya, orang Gedung Johornya. Yang membesarkan BKM kita ini kita. Dan saya katakan sebaliknya, yang akan mengecilkan, yang akan menjerumuskan Pak Lurah nanti kita juga. Gak mungkin dari kelurahan lain menjelek-jelekkan Pak Lurah, gak mungkin. Yang pertama itu dari Gedung Johor. Gak mungkin dari jamaah masjid lain menjelek-jelekkan BKM. Yang pertama menjelekkan itu masyarakat BKM itu sendiri. Jadi hari ini kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dituntut Allah untuk saling membesarkan. Ada kide-kide kita yang ibu-ibu kita jualan. Ini khusus ibu-ibu ini saya sampaikan sekali. Ibu-ibu yang berperan untuk belanja. Kalau belanja harus ke tempat yang wah, harganya mahal. Ada di sebelah pinggir-pinggir kita ini nenek-nenek buka kedai, harganya cukup murahnya Pak, hanya beda-beda tipis 500 rupiahnya. Kangkung nenek tuh di sebelah, yang di sana itu 400 rupiah. Dikemas dengan cantik memang Pak Ustadz, yang di sana kan dikemas cantik, harganya 400 rupiah. Yang di sini udah nggak dikemas, baru datang dari sawah, harganya 500. Nggak mau ibu tuh. Padahal ibu, kalaulah kita saling membesarkan diri, siapa lagi yang tidak, atau siapa lagi yang akan membesarkan kita? Yang mendoakan kita ini Bapak Ibu, yang muslimin dan muslimat. Bukan orang lain yang membesarkan kita, yang mendoakan kita. Kita sudah tiada di dunia ini nantinya. Tapi tetap doa saudara-saudara kita mengalir kepada kita. Bayangkan, itu pun kita nggak mau membesarkannya. Pelit kali, lebih pelit dari orang Mendeling Pak. Iya, 500 rupiahnya, beda-beda tipisnya, harus belanjalah ke sana. Jadi tolong Bapak Ibu, tadi Pak Lurah juga menginstruksikan, saya juga menyampaikan lewat acara yang sangat wah ini, yang sangat berbahagia ini. Mari lewat momentum halal bihalal ini untuk saling membesarkan di antara kita. Jangan saling menjatuhkan, tidak ada yang sempurna. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Ketua BKM tadi, mari mana yang kurang baik kita perbaiki ke depan, mana yang sudah baik itu adalah kita lanjutkan ke depan. Ini yang perlu buat kita momentum pesan berhari raya. Bertakbir, Allahu Akbar, kita sudah mengagungkan Allah. Hari ini kita dituntut untuk mengagungkan saudara-saudara kita. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, saya nggak banyak-banyak Ibu, karena kebetulan Pak Ketua BKM saya tanya panitia, ya kan Pak dari mana dapat nomor? Dari ibu-ibu Pak Ustadz. Nah, ini saya singgung ibu-ibu terus dulu ini. Kalau begitu
Yang kedua yang mau kita sampaikan adalah momentum halal bihalal ini hal yang sudah menjadi budaya kepada kita. Tentu tidak semua kita yang menggunakan peci, Pak, yang menggunakan kain sarung, yang menggunakan lobe mau seperti kita ini. Tapi kita tidak berbicara hal yang demikian. Inilah kebersamaan yang dituntut dalam agama kita ini. Inilah dia. Tadi disampaikan oleh ustaz kita, qori kita, namal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang beriman itu bersaudara. Kami Pak tadi di meja ini bukannya karena Nasution semua yang satu meja. Tidak, karena kita ini beriman saudara semuanya. Pesan Al-Quran yang kedua ini lewat halal bihalal, Bapak Ibu, ternyata kita ini Muslim tidak hanya karena persaudaraan saudara, jauh lebih dituntut persaudaraan karena iman. Persaudaraan saudara bisa putus, Pak, cekcok membagi ahli waris sampai bertahun-tahun, tak pecah kapan kakak dengan abangnya, tak pecah kapan adik dengan pamannya, anak dengan bibinya. Ini satu darah. Oh banyak, kalau yang di sini mungkin gak ada Ibu, tapi tempat kita sana banyak. Ini yang kita lihat kalau sekedar satu darah. Tapi Al-Quran menerangkan kepada kita Bapak Ibu adalah bagaimana kita lebih hebat untuk menyatukan kita karena adalah sesama Muslim. Muslim mesti harus kita dukung, apapun ceritanya. Oh Pak Ustadz, banyak pesantren yang aneh-aneh. Sudahlah, kuburkan itu jauh-jauh. Nggak perlu itu yang kita angkat ke permukaan. Pesantren ustadz-ustadz yang nggak jelas nggak perlu. Aib saudara-saudara kita itu kita ungkap. Yang mengungkapnya siapa? Kita juga. Itu saudara kita. Setidak-tidaknya sejahat-jahat apapun mereka Bapak Ibu, dia pernah mendoakan kita muslimin wal muslimat. Kalau orang lain, apa yang kita dapat? Gak ada. Jadi momentum berhari raya ini juga untuk mempererat persaudaraan kita. Kita diikat Allah karena satu iman. Itulah yang dituntut kepada kita untuk saling bersaudara, saling bersapa. Bukankah Rasul berpesan kepada kita adalah absus salam? Gak mesti harus dikenal. Dimanapun kita berada, mau duduk, mau ketemu, mau di mana, sampaikan salam. Assalamualaikum. Sehatnya Pak Lurah? Alhamdulillah sehat Ustaz, kata Pak Lurah. Senang, itu doa. Ajaran agama mana yang mendoakan setiap saat? Gak ada. Agama kita ini aja Bapak Ibu yang hebat memberikan antusias kepada penganutnya yang beragama Muslim. Jadi yang poin kedua ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah bahwasanya persaudaraan ini tidak sebatas karena marga, tidak sebatas karena keturunan, tapi kita dituntut hari ini bagaimana untuk menggandeng saudara-saudara kita yang seakidah ini sehingga kita sama-sama nyaman bergandengan tangan dan aman sumber. Pesan yang ketiga lewat acara halal bihalal kita ini adalah Allah berpesan di surah An-Nisa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bapak Ibu, kata Allah sederhana saja. Ada dosa atau kesalahan kita ini dua bentuknya. Yang pertama, zalim ia terhadap dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Saya dulukan dulu, zalim ia terhadap dirinya. Manusia kita. Yang kedua, dosa fahisyah. Kata para ulama disebut fahisyah, kenapa tidak kata zalim? Kata ulama tafsir, ada dosa yang kita kerjakan berkaitan dengan orang lain. Ketika dosa itu berkaitan dengan orang lain, Al-Quran mengkalimatkannya dengan fahisyah. Boleh kita cek semuanya. Ketika kalimat fahisyah, ini adalah kesalahan kita kepada orang lain.
Tapi ketika zolim terhadap diri kita, ini adalah dosa atau salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata para ulama, kalau dosa kita kepada Allah, zalim kepada diri kita sendiri, kenapa kalimatnya dibuat Allah zalim kepada diri sendiri? Allah berikan kita fasilitas, Allah berikan kita kesehatan, Bu. Allah berikan kita semuanya rezeki. Kok enggak kita dengarkan apa yang disampaikan Allah? Itulah orang yang zalim kepada dirinya. Tapi kata Allah lagi-lagi, hanya obatnya satu, Pak. Sudah zalim, sudah enggak mengerjakan yang diperintahkan Allah. Allah berikan fasilitas yang nyaman hidup. Kata Allah, satu cuma obatnya, taubat kepada Allah. Angkat tangan, istighfar, merenung, menyesali semua yang kita kerjakan, dan kita berikrar di hadapan Allah tidak mengulanginya lagi. Insya Allah semua kesalahan kita diterima Allah. Nyaman, Pak. Nyaman ibu yang pertama ini. Yang kedua ini bermasalah. Itulah dia momentum halal bihalal ini. Kalimat fahisyah ada hubungannya dengan orang lain. Ia tipu orang lain. Tidak ada unsurnya kepada Allah. Ia buat sakit hati orang lain. Nah, ini yang paling banyak. Lagi-lagi nggak di sini Pak PKM, ini di luar. Ya. Ia buat sakit orang lain. Ia buat sakit hati orang lain. Gara-gara dia begaduh ibu tuh di pengajian. Gara-gara dia ribut orang di musola. Gara-gara dia ada saja yang mau bermasalah. Dibuatnya orang lain. Maka kata para ulama, tuntas nggak dia mengangkat tangan? Tuntas nggak dia beristighfar kepada Allah? Tuntas nggak dia kalau dia bertaubat kepada Allah? Tidak. Bagaimana menuntaskannya? Tuntaskan dengan orang yang pernah kita zolimi di dunia sebelum Allah tuntut untuk menuntaskannya yang pernah kita zolimi nanti di hari kiamat. Di dunia saja kita mencari orang cukup susah, Pak. Baru pindah rumah saja dia sudah nggak tahu kita kemana alamatnya. Mau ke kelurahan mana mau kita tanya, itu di dunia. Apalagi di akhirat yang semuanya dikumpulkan Allah dari sejak Nabi Adam sampai orang yang terakhirnya. Mau kemana mau dicari? Jalan pun tak ada. Gak ada lagi yang saling kenal. Maka kata para ulama, ini harus kita tuntaskan di dunia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka seorang mayit ketika dia mau diberangkatkan dari rumahnya menuju tempat peristirahatan yang terakhir, kata Bilalnya, apakah ini orang baik? Kalau ada dosa-dosanya, kesalahannya boleh dimaafkan? Kata kita semuanya, maaf. Ada utang piutangnya boleh dimaafkan? Maaf. Bila tidak maaf, hubungi ahli warisnya 3 hari setelah acara tahlilan. Ini di dunia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita merasa pernah menyakiti hati orang lain, ketika kita pernah mengambil barang orang lain, hal yang sangat sepele, ketika kita pernah rasanya berbuat zalim kepada orang lain semasa hidup ini, tuntaskan sebelum Allah minta nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana dituntaskan? Di dunia ini. Jauh lebih mudah, jauh lebih nyaman, jauh lebih tenang minta maaf di dunia dibandingkan nanti kita minta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang terakhir, ternyata Pak, yang kita sakiti itu, yang kita buat sakit di dunia itu adalah orang yang sudah berjasa kepada kita. Apa yang mau kita buat lagi minta maafnya? Kalau yang kita sakiti satu orang, Pak, masih lumayan carinya. Tapi kalau kita sakiti hati orang, ratusan orang, ribuan orang, 250 juta lebih kita sakiti hatinya. Kalau sempat pernah jutaan orang yang kita sakiti, mau kemana kita minta maaf? Mau bagaimana cara minta maafnya? Kalau satu saja yang kita minta maaf susah mencarinya, apalagi ratusan ribuan orang lewat media sosial, khususnya ibu-ibu hari ini, posting sana, posting sini, menyakit hati orang lain, yang diposting belum tentu benar. Itu kemana kita mencari minta maafnya? Media sosial, inna sam'a wal basar wal fu'ad
kullu ulaika anhu mas'ula, kata Allah. Yang kamu dengarkan, yang pernah terdetik di hatimu, yang jari jemarimu mengetiknya lewat media sosial, suatu hari diminta Allah pertanggungjawabanmu. Gak ada yang lain. Baru dilihat satu hadis, kadang-kadang ini ibu-ibu nih paling banyak, enggak bapak-bapak. Belum tahu apa makna hadis itu, belum tahu apakah itu hadis apa tidak, asal ada tulisan Arab, semuanya di-share kemana-mana, belum tahu apa bacaannya di bawah. Iya, belum tahu apa-apa isinya. Rupanya minal aidin wal faizin, nama orang lain yang di bawah, nggak sempat ditukar. Ya Allah, langit parahnya lagi betul. Itu yang jelas-jelas kita cek. Kalau yang nggak kita cek, Pak, banyak. Memang giroh kita untuk berbagi itu oke. Tapi pesan saya, Bapak Ibu, periksa betul-betul dulu, benar dulu, karena semua tekanan jari jemari kita ini diminta Allah bertanggungjawabannya. Jangan sempat ada yang sakit hatinya gara-gara tulisan ataupun postingan kita, ataupun kirim-kirim kita kirim message kepada orang lain, gara-gara itu menjadi masalah buat orang lain. Bagus-baguslah bermedia sosial, karena hari ini kita hidup di dunia media sosial, tapi kita gunakan dengan baik supaya tidak membuat hati orang lain sakit, artinya zalim kepada orang lain. Iya, kalau yang bacanya kita tahu, kalau orang lain yang bacanya nggak tahu kita, asal ada nomor di handphone itu, asal ada nomor di grup itu, grup 250 orang Pak, satu grup. Kalau sempat 5 orang, berarti 1000, 5 grup, 1200 lagi. Bagaimana pertanggungjawaban kita? Hanya tulisan bismillah aja di atas saja, isinya nggak kita baca. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini harus kita tuntaskan di dunia. Mohon maaf, minal a'ilina wal faizin, kembali bermaaf-maafan, ini sangat dituntut kepada kita. Karena apa? Karena diberikan Allah kita kesempatan untuk minta maaf di dunia, daripada kita nanti minta maaf di akhirat yang tidak tahu kemana alamatnya. Bukan hanya alamat palsu, tapi nggak tahu orangnya lagi. Kalau alamat palsu bisa cari Bu, tanya orang yang di sekitar itu, dapat itu. Kalau di akhirat mau kemana cari? Nggak dapat. Artinya itu adalah urusan yang sudah pribadi-pribadi. Maka tuntaskanlah di dunia kalau ada permasalahan dengan orang lain. Yang terakhir kali Bapak Ibu, poinnya adalah bila yang kita sakiti tadi ratusan orang, ribuan orang mau kemana minta maafnya. Ini yang terakhir ini, kalau yang kita sakiti ini adalah orang yang paling berhak mendapatkan kasih dan sayang dari kita, orang yang paling hebat memperjuangkan kita, orang yang paling sayang kepada kita setelah Allah dan Rasulnya. Ternyata sakit hatinya karena kita. Ternyata sakit hatinya karena menantunya. Saya terus terang saja ini. Ternyata sakit hatinya karena cucunya. Artinya orang tua, Bapak Ibu ya, sakit hati mereka karena kita. Mau kemana lagi kita mau minta maaf? Orang yang paling, kata Rasul, yang boleh kita sembah, kita sujud di kakinya, kalau seandainya diizinkan Allah, inilah dia yang bisa kita sujud di kakinya. Ternyata hatinya kita buat sakit luka. Duluan kita mau WA orang selamat berlebaran dengan kawan-kawan di grup, dibandingkan menelepon mereka di kampung yang nun jauh di Setiong sana. Gak ada handphone membantu, harus pinjam lagi sama cucunya. Telepon dulu, minta maaf dulu sama mereka kalau masih hidup. Kenapa mesti harus WA grup nomor 1 kita kirim kemana-mana? Ini masih hidup. Hari raya kedua, ternyata setelah sholat pergi jalan-jalan ke pantai Semersing. Orang tua belum pulang-pulang, ke kampung tidak, kabar tidak. Dosa apa yang kita buat? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini hebat pertanggungjawabannya. Dan mereka tidak pernah meminta kasih sayang dengan kita, tapi kasih sayang mereka tidak putus selama hidupnya. Mereka tidak pernah minta apa-apa dari kita, walau kita hari ini mampu dijadikannya menjadi orang sarjana,
dan mereka tidak pernah mengemban pendidikan di dunia pendidikan. Nggak tamat SR Bapak Ibu, orang-orang tua kita zaman dulu SR namanya. Nggak tamat SR, tapi anak-anaknya bisa jadi sarjana. Mereka cuma berdua, anaknya dihidupkannya 10 orang. Kalau kami di kampung nggak ada yang sedikit-sedikit Pak, 10 minimal. Nggak pernah mereka mengeluh, nggak pernah mereka minta apa-apa. Ditanya, "Mak sudah makan?" Udah konyang mama, nak makanlah ketupat besar, kata mama itu. Padahal belum tentu makan. Ditanya bapak tuh, "Pak ada duit?" "Ada nak, ada." "Nanti ya." Ternyata saat itu belum ada di kantong, "Nanti bapak kasih." Bayangkan. Karena mereka sering lalai tinggal sholatnya, karena mereka sering tidak ikut pengajian. Mulai dari kecil diperjuangkan, sampai besar cuman hanya mengucapkan minal a'idina wal faizin, itu pun yang nomor terakhir, sudah hari raya ketiga baru diucapkan. Itu pun sekalian pulang kampung, bukan yang di sini orangnya, ini yang di tempat kami sana di Eka Bakti Gunung Johor. Yang di sini alhamdulillah tidak, semuanya aman-aman. Hari raya pertama semuanya sudah mengucapkan minal aidin kepada orang tua. Saya yakin, karena ibu-ibu kita di belakang senyum-senyum berarti pengalaman. Baik Bapak Ibu, maka lewat momentum halal bihalal ini yang harus kita, alhamdulillah kalau kerukunan kita ini alhamdulillah. Saya jarang-jarang ketemu seperti kita ini Pak BKM, alhamdulillah seperti ini datang kita semuanya. Acara halal bihalal dibuat. Saya bertanya kemarin Pak sama Pak Panitia, tempat kita ini masjid apa musola Pak? Musola Pak Ustaz? Oh mak, musola tapi acaranya udah di masjid. Terus saya cek beberapa hari yang lalu Pak, ada kawan saya suruh tuh Pak cek itu musola yang di sana apa masjid? Musola Pak Ustaz memang, tapi di dalam kata anggota-anggota kita. Oh, patenlah. Acara sebesar ini adalah tentunya kita patut apresiasi semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Bapak dan Ibu sudah membuat acara kita seperti ini. Tapi lewat momentum berlebaran seperti ini, mari kita lihat poin-poin yang kita sampaikan tadi. Pengajiannya nggak panjang-panjang, tapi mudah-mudahan pulang ada yang kita bawa. Saya begitu nyabu berpesan kalau sama ibu-ibu kalau pengajian. Karena ibu-ibu ini kemana-mana mengaji Pak selama Ramadan. Sebentar-sebentar sholat tasbih, sebentar-sebentar pengajian di masjid ini, sebentar-sebentar di masjid sana. Sampai ke rumah. Ada di sebelah rumah kita itu apa tadi dia sampaikan Ustaz tuh? Karena pagi-pagi habis subuh udah cepat pakaian. Kita nggak tahu habis subuh udah pakaian mau kemana? Pengajian di masjid mana? Di masjid yang dekat Simpang Limun. Pulang saya tanya selalu, apa yang dapat? Entahlah tadi Ustaz tuh agak lucu-lucu kata dia. Oh mak, baik, saya tak pandai berlucu-lucu Bapak Ibu ya. Terus apa yang dapat? Sholat tasbih, itu mengantuk-ngantuk lah, namanya orang tua kata dia itu. Iya pula. Tapi setiap hari. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita pastikan kita duduk di majelis ilmu seperti ini tidak hanya sebatas makan-makan, tapi ada yang kita bawa pulang. Saya ulang sebagai khulasohnya ataupun kesimpulannya, momentum halal bihalal ini yang pertama harus setelah kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata ayatnya, bertakbirlah di hari raya itu setelah menuntaskan Ramadan. Maka yang paling penting lagi saat ini yang harus kita besarkan adalah sesama saudara kita yang muslim. Ada caleg-caleg calon-calon yang muslim, pastikan, saya pasti dukung, kita harus dukung. Itu nomor satu. Itu nomor satu harus kita dengungkan. Ini bukan cerita politik Pak Lurah, tidak. Dan itu memang dalam konteks Islam harus begitu. Kita pengalaman. Satu muslim, satu non muslim hampir 50-50 suara. Bayangkan ini pengalaman besar. Bisa menyatu mereka. Kok kita alergi dengan itu? Enggak. Artinya harus saling membesarkan. Jangan mengecilkan di antara kita. Jangan lihat kesalahan orang. Pasti ada. Allah Bapak Ibu, karena setiap saat menutupi kesalahan kita, aib kita ini sebenarnya. Kalau Allah buka satu aib saja kita mungkin kita malu untuk keluar di mana-mana hari ini. Tapi Allah selalu tutup.
Ini yang pertama, momentum berlebaran, saling membesarkan di antara kita. Harus kita dukung siapapun kalau itu namanya muslim, itu adalah saudara kita. Yang kedua adalah namanya kita muslim bersaudara, dimanapun harus kita berlapang dada. Berlapang dada. Ada perbedaan di antara kita, pasti. Mengurusi BKM masjid yang segini saja banyak permasalahannya. Saya ada 2-3 kali periode ditunjuk untuk BKM, Bapak Ibu. Saya bilang sudahlah, saya pun masih banyak kerjaan. Akhirnya kita duduk dengan bagus-bagus. Maksud saya dulu udah gontok-gontokan, nggak ada yang mau datang ke masjid. Ada apa cerita begini? Emangnya BKM itu pakai gaji yang besar? BKM itu Pak, kalau ada acara cuma yang terhormat Pak Ketua BKM, itu aja yang dapat amplopnya. Yang lain nggak ada. Padahal mereka mengurusinya. Butuh tenaga, butuh pikiran, butuh waktu. Harus kita pahami. Itulah. Jadi kita dituntut hari ini untuk berlapang dada, absus salam, sebarkan salam kebaikan kemana-mana. Kalau itu adalah saudara kita muslim. Dan yang terakhir adalah pastikan Bapak Ibu bahwasanya kita halal bihalal ini memang betul-betul harus memaafkan orang lain dan minta maaf kepada orang lain sebelum dituntut Allah kita nantinya minta maaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih susah kalau kita memang berbuat yang dilarang oleh Allah. Allah cukup katakan beristighfar. Lewat ayatnya, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Lihat Bapak Ibu kalimatnya. Sudah hambanya itu bermaksiat setiap hari, sudah hambanya itu enggak ada kebaikannya setiap hari. Allah panggil ya ibadiyalladzina asrafu. Hei hambaku yang baik hati. Kira-kira bahasa kitanya begitu. Udah setiap hari bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu sampai merasakan tidak mendapat rahmat Allah. Kira-kira begitulah kalimatnya. Sudah bermaksiat, Allah panggil lagi. Ini hebatnya kalau kita salah kepada Allah. Tapi kalau salah dengan manusia, tuntaskan di dunia, karena itu adalah prosesnya di dunia. Kemudian yang terakhir sekali, jangan sampai kita sama orang lain saja susahnya untuk minta maaf, tapi bagaimana kita ketika melukai hati orang tua yang sudah membesarkan kita, menjadikan kita duduk malam hari ini di sini karena mereka. Lewat doa-doa mereka lah kita menjadi orang. Lewat keringat mereka kita menjadi orang. Lewat untayan doanya kita menjadi orang. Tapi kenapa kita masih melukai hatinya? Maka keberkahan hidup itu kalau kita sudah menyenangkan dan membahagiakan orang tua. Bahagiakan mereka bila masih ada, tapi kalau sudah tidak ada, doakan mereka di setiap saatnya, karena itulah yang membuat mereka bahagia di tempat peristirahatannya. Sekali lagi, mudah-mudahan acara kita ini diberikan Allah keberkahan, dan bila ada di sana sini yang kurang pas, saya mohon maaf Bapak Ibu. Tiada gading yang tak retaknya itu jadi ukiran. Tiada laut yang tak berombak, ombaknya itu jadi hiasan. Tentu tiada manusia yang tak bersalah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنزل علينا يا الله مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا مباركا وعملا مقبولا وسرا بعيدا وولدا صالحا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل لنا أمورنا يا الله، أمور الدنيا والدين، وسهل لنا يا رحمن لزيارة الحرمين الشريفين يا رب العالمين. اللهم اجعل حجهم يا الله حجا مبرورا، وسعيهم يا رحمن سعيا مشكورا، وذنبهم يا رحيم ذنبا مغفورا، وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده يا رحمن تفرقا معصوما، واهدنا يا رحيم إلى صراطك المستقيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Halal bihalal yang diselenggarakan oleh DKM Mushola Muzaza 1446 Hijriah telah kita laksanakan dengan lancar. Atas nama pengurus DKM Mushola Muzaza kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sama-sama kita saling bersalaman dan bermaafan. Saling bersalaman di depan. Oh iya. Udah So